Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pada pagi hari ini kita akan kembali dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan hari yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali dengan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati renungan ini dari awal pertengahan hingga akhir agar bisa berjalan dengan baik. Berkati juga hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami isi daripada dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 1, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kakak ulangi, Efesus pasal 1, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Sebagai persiapan kegerapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan Teruna, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kesaksian indah melalui hidup. Seorang remaja Kristen Pakistan bernama Abdul Saleh menjadi salah seorang korban bom yang terjadi di sebuah gereja di Lahore. Luka-luka yang dideritanya amat parah dan kedua kakinya terpaksa harus diamputasi. Setiap hari, ia bernyanyi lagu-lagu rohani dan berdoa mengampuni para pelaku pemboman. Ketika ia keluar dari rumah sakit, dokter dan 6 perawat menyatakan diri percaya kepada Kristus. Teladan iman dan kasih yang ditunjukkan Abdul Saleh menarik hati mereka untuk mengikut Kristus. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus menyampaikan nasihat agar orang-orang Kristen di Efesus menempatkan hidupnya dalam kesatuan bersama dengan Kristus. Bukankah ini yang seharusnya terjadi dalam hidup seorang Kristen, di mana hanya Kristus yang seharusnya ditampilkan melalui hidup kita hari lepas hari? Jika gambar yang kita tunjukkan bukan Kristus, maka bagaimana kita bisa menyatakan diri sebagai pengikut Kristus? Walau kita berteriak sebagai orang Kristen, tetapi orang lain akan meragukannya ketika perkataan atau perbuatan kita justru tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sobat Teruna, kita perlu menyadari pentingnya kehadiran Kristus dalam hidup kita. Hal ini tentu tidak semata-mata berbicara tentang Kristus yang telah juga menebus dosa-dosa kita, atau bagaimana Kristus menjawab doa-doa kita, tapi tentang menghidupkan Kristus sebagai berkat bagi sesama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menghadirkan kesaksian yang indah dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Itulah yang akan dilihat orang lain sehingga mereka juga memuliakan nama Tuhan. Di hari pengungsi ini, kita diajak melihat hidup mereka yang terpaksa mengungsi keluar dari tempat tinggal mereka karena bencana alam, peperangan, atau juga karena kerusuhan. Mari kita tergerak untuk membantu mereka, agar melalui bantuan kita, mereka juga ikut merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena sampai pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sedikit daripada renungan firman-Mu. Kiranya melalui renungan tadi Engkau melawat kami. Tuhan menguatkan iman kami agar senantiasa membangun hidup persekutuan hanya bersama dengan-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai sebuah kesaksian yang indah, sehingga melaluinya orang lain akan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga kami, selepas dari tempat ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati aktivitas kami dari pagi hari ini, siang, sore, hingga malam kembali menjelang. Biar apa yang akan kami jalani hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga bisa bermanfaat. Tidak hanya bagi diri kami, juga bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan sertai kami, tutup bungkus, jaga dan lindungi kami beserta dengan keluarga kami, teman-teman, juga saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Jangan lupa untuk terus saksikan pada BES, tayang premier pukul 6 pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.